Karena di sini memang setiap pagi ada pembiasaan dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Sebelum kegiatan belajar mengajar memang kita ada pembiasaan. Jadi kegiatan belajar mengajar itu pelaksanaannya di jam 7.30. Nah, anak-anak itu sudah kumpul di lapangan itu jam 6.30. Emang tujuannya pembiasaan itu salah satunya untuk membentuk karakter ya, atau misalnya pengenalan pendidikan karakter gitu. Dari mulai ada yang sholat duha, kemudian kalau hari Jumat itu ada muhadoroh gitu ya. Yang sulit banget juga enggak gitu ya. Ada beberapa anak dari 1000 itu pastilah ada gitu. Untuk diarahkan tuh agak susah lah, karena memang mungkin background keluarga juga mempengaruhi ya. Dan memang dari yang saya alami, jadi beberapa anak itu yang diaturnya lebih mudah atau yang dia lebih memahaminya aturan-aturan sekolah gitu. Itu yang memang dari keluarga yang secara lingkungan keluarganya mendukung. Misalnya kalau dalam keluarga itu istilah broken home gitu. Nah gitu. Jadi yang keluarga harmonis lebih cenderungnya dia lebih tidak bermasalah di sekolah gitu. Tapi untuk anak-anak tentu yang memang dari pendidikan dari keluarganya juga kurang gitu. Emang itu kita kendalanya di situ. Tapi untuk secara umum sih mungkin kalau saya yang menambahkan itu selain dari background keluarga ya, dari lingkungan teman, apalagi anak-anak SMP ya, itu untuk lingkungan sekitarnya terutama teman itu sangat berpengaruh. Mungkin dari kelakuannya baik, nanti biasanya dia akan terbawa gitu, yang rajin ikutan rajin. Nah, pengaruh paling besar kalau di tingkat SMP itu dari lingkungan sekitarnya, apalagi teman ya. Kalau saya kan di sini kan selain guru mapel, saya juga wali kelas ya. Nah, kalau wali kelas kan paling tidak harus bisa memahami anak satu kelas itu yang punya karakternya macam-macam ya. Cuma kadang tanpa melihat mereka mau datang sendiri ya, mungkin inisiatif terlebih dahulu. Nah, inisiatif saya itu maksudnya biar anak ini kepancing mau gitu sharing dengan kita, dan mungkin bisa merasa nyaman dengan kita gitu. Kalau udah seperti itu, udah terjalin, nanti lama-lama mereka juga akan sharing, oh ternyata ada nih, contoh saja di kelas saya ada yang emang anaknya tuh pendiam tapi dia pintar gambar ada. Nah, dari situlah kan nanti bisa diarahkan. Kita ada komite juga sebenarnya. Kebetulan komite kita juga dari BK ada. Terus kadang kita kalau ada acara tertentu itu mengundang dari kepolisian gitu ya, Polsek Raja gitu. Atau misalnya dari penyuluhan dari dinas-dinas tertentu, dinas pendidikan pernah ada penyuluhan ke sini gitu. Ya tadi itu kepolisian, kemudian dari masyarakat sekitar kadang juga iya Babinsa. Sebenarnya untuk pendidikan karakter ya, itu kan sudah dibentuk anak dari mulai TK, SD juga sudah gitu. Nah, kita di SMP ini tinggal meneruskan dari TK dan SD gitu. Sekarang karena kita di SMP ya udah kita fokus dengan pendidikan karakter di SMP gitu. Yang memang usia SMP itu dibilang anak-anak bukan, dibilang dewasa juga belum. Jadi memang ada penanganan khusus lah. Kalau secara teorinya kita tidak bisa menjabarkan teorinya. Jadi kita melihat aja nih anak-anak kira-kira pendekatan yang cocok apa gitu, yang sesuai dengan kenyataannya kita di lapangannya gitu. Kalau mengenai pendidikan karakter ke bully ya, nah ini mungkin dari tingkat sekolah ya, itu mungkin TK sudah mulai ya. Jangankan dari TK, sebenarnya dari tingkat keluarga itu sebenarnya mungkin orang tua sudah memberikan ke anak-anak. Cuma balik lagi ke anak didik kita ya. Kalau sebagai guru di sini, kita pasti kalau ada bully-bully pasti kita nggak akan tinggal diam. Pasti kalau pas ada di depan mata pasti kita akan menegur, atau enggak nanti kadang kalau kita belajar menitipkan karakter-karakter itu biar nanti yang awalnya biasa tidak terbiasa gitu. Mungkin ini ya pandangan saya menangani anak kan berbeda caranya antara yang perempuan dan laki-laki ya, otomatis gitu ya. Jadi kami kalau ada anak yang memang bermasalah gitu, kita berusaha semaksimal mungkin tidak sampai ada fisik lah gitu ya, misalnya kekerasan fisik gitu. Kalau misalnya ngejewer, ya jujur ya kita ngejewer mah pernah ngejewer, karena memang
anak ini diajak ngomong pun dia udah kayak nggak mengindahkan gitu. Kadang kita suka gemes, agak jewer sedikit. Tapi kalau misalnya sampai kayak nampar atau enggak gitu, karena memang itu tadi berkaca ke pengalaman di sosial media, ternyata kita jadi guru banyak dilemanya. Masalah banyak di lapangan, di sekolah itu banyak masalah. Orang tua tidak tahu nih gitu kan. Tapi ini anak juga dibilangnya susah gitu. Ya antisipasinya kita panggil orang tua. Jadi untuk menghindari fisik itu ke anak gitu ya, kekerasan fisik, kita tidak mengambil resiko itu, akhirnya panggil orang tua. Nah jadi akhirnya secara nggak langsung tuh orang tua yang mengambil alih hukumannya gitu. Jadi dia nanti di rumah tuh urusannya dengan orang tua. Dan memang kita kan kalau ada anak membuat masalah yang fatal, kita ada surat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi gitu. Kalau sampai mengulangi lagi nanti ada konsekuensi apa yang akan dia terima nih gitu. Misalnya saya siap mengundurkan diri dari sekolah gitu kan. Artinya nanti juga sekolah kan tidak melanggar peraturan karena memang itu dibuat oleh siswa, dan sekolah berusaha semaksimal mungkin tidak ada kekerasan, tapi kita sekolah juga punya aturan gitu. Jadi akhirnya kita membuat surat pernyataan biasanya anak-anak kalau yang memang kasusnya sudah agak-agak parah gitu ya. Nah secara tidak langsung dia sadar dengan kesalahannya, ya sudah kan masalah selesai, kita sekolah juga tidak ada masalah juga gitu. Ya, karena sekarang itu ya untuk sekolah ada, bukan aturan, saya kurang tahu ya kalau aturan atau gimana ya, ada istilah kayak sekolah itu tidak boleh mengeluarkan siswa tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang memang jelas hukumnya, atau misalnya apa nih yang menyebabkan dia dikeluarkan misalnya, tidak boleh, karena mengacu pada setiap anak itu berhak untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan orang lain ya gitu. Jadi alhamdulillah ya di sekolah kita mah sejauh ini tidak ada seperti yang di luar sana ya, sampai ada pelaporan dan orang tua sama guru tuh alhamdulillah saling kerjasama gitu. Menunjukkan itikat baik untuk berubah, ya sudah kita kembalikan ke orang tua. Mungkin harapan saya ya, apalagi kalau kakak-kakak ini pasti ide kreatifnya pasti lebih banyak. Nah itu bisa memancing anak-anak untuk mengenal karakter mereka, bisa membuang yang buruk-buruknya, kemudian bisa mengikuti yang baik. Dan mungkin untuk kedepannya lagi anak-anak kita ini ya, terutama SMP 1 Rajat itu menjadi pribadi yang dari segi karakternya mungkin nanti bisa membawa ke prestasinya. Mungkin itu kan ya harapan besar dari saya. Kalau memang ada program pendidikan karakter ya tentu saja sangat membantu pihak sekolah gitu ya, sangat membantu pihak sekolah, karena memang sekolah ini walaupun ada guru DP 3 gitu ya, satu sekolah ada 3, belum tentu bisa menghandle semua gitu ya. Dan dengan adanya program ini mudah-mudahan gitu anak-anak juga bisa lebihnya mengena, mungkin dari generasi yang lebih fresh gitu ya, ada inovasi-inovasi baru gitu, bisa lebih mengena pada mereka. Dan harapannya ya mudah-mudahan gitu pendidikan karakter tetap akan terus kita terapkan di sekolah gitu. Untuk pendidikan karakter kedepannya kan sangat berarti ya. Untuk generasi ke depan dari segi akhlak dan sebagainya gitu, terutama karena memang akhlak itu kan kalau boleh di ini nomor 1 gitu ya. Seberapa pintar pun orang gitu, akhlaknya nggak ada gitu kan, adabnya kurang juga, kayaknya nggak berharga gitu orangnya. Kalau menurut kami seperti itu ya, mudah-mudahan ke depannya bisa ada inovasi yang lebih baik lagi.